kami ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dengan tersangka LE ya, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi pembangunan infrastruktur di Papua, gitu ya. Sebagaimana yang ada di dalam pemberitaan bahwa ada surat dari tersangka LE yang ditulis tangan, dan itu kan kemudian beredar ya di media, dan saya kira teman-teman sudah membacanya. Kami ingin tegaskan sesungguhnya tidak ada janji begitu ya dari Ketua KPK secara khusus terhadap tersangka agar bisa berobat ke Singapura saat itu. Karena sekali lagi pertemuan di Papua dalam proses penyidikan dilakukan secara terbuka, tidak ada pembicaraan secara khusus, bahkan boleh diliput oleh teman-teman media kan saat itu. Ada pihak eksternal juga dari Polda, dari Kodam ya, dari Bin Daerah, dari IDI, dari dokter KPK, dari tim penyidik KPK, termasuk ada Pak Didik, gitu kan. Di tempat yang terbuka ada keluarga juga dari tersangka LE. Tidak ada pembicaraan secara khusus, apalagi kemudian menjanjikan untuk berobat di Singapura. Bahwa ada surat dimaksud dikirimkan pada Ketua KPK, betul, kami sudah menerimanya, sudah dipelajari, sehingga tentu sebagai bentuk keseriusan kami dalam menangani perkara ini yang selalu kami sampaikan, tentu kami tetap berpijak pada aturan hukum. Terkait dengan kesehatan dari tersangka, kami perhatikan betul hak-hak dari kesehatannya ya. Kemudian dari tim dokter KPK juga selalu memantau perkembangan dari tersangka LE ini, dan kemudian melaporkan ya, termasuk melaporkan pada kami untuk bisa disampaikan kepada masyarakat setiap perkembangan dari kesehatan tersangka LE yang bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bahwa dia punya riwayat penyakit betul gitu ya, tetapi kemudian kedaruratan gitu ya dari penyakitnya itu tidak ada yang kemudian perlu dikhawatirkan. Nah, namun demikian tentu kami ini kan penegak hukum, untuk kemudian bisa memastikan terkait dengan kesehatan dari tersangka LE, maka tentu kami harus melakukan koordinasi. Nah, hari ini tadi dilakukan rapat koordinasi, baik dari segi keamanan di Papua, kami kemudian mengundang dari pihak Polda, dari Pangdam, dari Bin Daerah, dari Bais, dari Pak Intelkam Polri, dari Bin itu sendiri ya, termasuk kalau kita berbicara mengenai kesehatannya, kami hari ini juga rapat koordinasi juga dihadiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, kemudian pengurus besar IDI, dari dokter RSPAD yang teman-teman juga sudah tahu saat itu melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap tersangka LE, ya, termasuk dokter dari rutan KPK, gitu kan, yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka LE ini, gitu ya. Dari kemudian diskusi dan analisis terkait dengan kesehatan tersangka LE ini, tentu menjadi pegangan KPK adalah pendapat dari tim medis, kan begitu. Mensikapi bagaimana surat itu diajukan kepada pimpinan KPK harus diputus secara kolektif kolegial. Nah, pendapat kemudian yang menjadi kesimpulan dari hasil rapat koordinasi tersebut, tidak perlu kemudian dirujuk kepada rumah sakit yang sebagaimana permintaan dari tersangka LE di Singapura, karena fasilitas kesehatan di Indonesia yang sudah disampaikan juga dari pihak Kementerian Kesehatan cukup memadai dari kondisi kesehatan tersangka LE. Dari asesmen pengurus besar IDI juga sudah jelas menyebutkan fit to interview, artinya dia punya kesadaran penuh untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa dilakukan pemeriksaan, termasuk fit stand to trial, bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk kepentingan hukum, gitu. Ya, jadi tentu itulah yang menjadi dasar
KPK bagaimana kemudian menjawab surat yang diajukan oleh tersangka LE. Tetapi yang pasti tentu kami akan terus menyelesaikan penyidikan perkara ini dengan tersangka 2 orang. Setidaknya saat ini yang sudah kami umumkan proses-prosesnya sesuai dengan prosedur ketentuan hukum, gitu ya. Kami fokuskan lebih dahulu, kami garis bawahi, kami fokuskan lebih dahulu untuk penyelesaian berkas perkara dengan pasal-pasal suap dan gratifikasi. Kenapa? Karena tentu ini dibatasi masa penahanan, kan begitu ya, dari para tersangka ini.